sapi. Jangan khawatir, ada Mpok Sarah hadir di sini. Omega 3, Omega 9 untuk perkembangan otak dari ikan. Bapak Ibu, karena udah mau zuhur, langsung aja Porayu Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang seru sih ya pasti seru ya. Maksudnya dari segi bahwa selalu ada intrik-intrik, selalu ada proses secara pribadi ada, tapi juga secara apa yang terjadi secara menyeluruh. Politik itu dalam apapun tuh pasti ada. Mau itu di bisnis, mau itu di keluarga, mau itu di politik itu sendiri, di partai. There's always politics yang terjadi. Dan saya rasa terkadang walaupun kita maunya nggak harus dealing dengan semua itu ya, tapi ya kita belajar lah. Anggap aja itu semua sebagai pelajaran hidup. Dalam politik ini memang saya mungkin berbeda dari kebanyakan politisi. Karena politisi itu hanya melihat politik sebagai tujuan. Saya melihat politik bukan sebagai tujuan, makanya persoalan saya terpilih, tidak terpilih, saya masih ada dalam politik praktis atau tidak, nggak masalah bagi saya. Karena saya melihat politik itu sebagai media, sebagai tool, sebagai cara untuk memperjuangkan sesuatu. Apa aja yang saya perjuangkan? Saya memang dikenal sebagai aktivis perempuan dan anak dan lingkungan hidup. Jadi apapun yang berkaitan dengan isu perempuan, isu anak, biasanya itu yang saya terdepan. Karena memang itu adalah panggilan sebelum saya masuk ke politik praktis adalah tentang perdagangan orang yang pasti kaitannya isu sosial, isu perempuan, isu anak, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak. Makanya saya salah satu waktu itu pengusung dan yang memperjuangkan untuk usia pernikahan ditingkatkan. Saya juga salah satu pengusung dan yang memperjuangkan waktu itu RU penghapusan kekerasan seksual menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dari segi sosial saya pun juga, itu kenapa saya ada di Komisi 8 waktu itu. Karena berkaitan dengan sosial, makanya waktu itu juga kita yang Partai Gerindra kebetulan pengusung dan saya yang menggolkan untuk disahkannya undang-undang penyandang disabilitas. Hal-hal seperti itu yang biasanya saya memang forefront lah untuk kesejahteraan dari segi sosial. Juga untuk undang-undang pekerja sosial juga waktu itu yang kita sahkan. Dari segi lingkungan hidup, walaupun saya tidak di komisi-komisi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tapi seringkali saya memang sebagai ya bisa dikatakan aktivis ya yang memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan sustainability, dengan waste management. Jadi waktu saya maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan, itu adalah salah satu hal yang saya angkat, yaitu terutama tentang isu lingkungan hidup untuk waste management dan untuk kebersihan lingkungan, untuk recycling, untuk bagaimana kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada di dunia untuk mengkonversi sampah menjadi bahan-bahan bangunan dan yang lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu yang biasanya saya suarakan. Petani, nelayan, masyarakat kurang. Ya jujur kalau misalkan di politik itu agak jarang ada tokoh-tokoh yang saya anggap sebagai pahlawan atau hero. Tapi ada sosok-sosok yang saya anggap berpengaruh, pasti ada. Berpengaruh saya anggap yang pertama sudah pasti ya Pak Prabowo Subianto sebagai pimpinan dari Partai Gerindra. Dan juga sebagai Pak D saya gitu ya, karena saya tahu seluk-beluk perjuangan beliau sejak awal, bahkan dari zaman beliau masih majunya di Golkar, akhirnya Gerindra didirikan. Semua proses yang beliau lalui, orang-orang yang mengkhianati, orang-orang yang mendukung tapi hanya untuk nyari muka, itu semuanya saya lihat dan saya pelajari, dan bagi saya beliau adalah salah satu contoh yang sangat luar biasa dari segi kenegarawanan beliau, karena di politik ini jarang dan banyak orang tuh nggak percaya bahwa beliau tuh seikhlas itu.
Tapi itulah beliau yang dimana memang saya aja tuh masih mungkin kesulitan untuk memaafkan mereka yang sudah menyakiti dia gitu ya, tapi dianya masih bisa gitu. Itu bagian dimana saya merasa, kayaknya dia yang justru imannya lebih kuat daripada saya soalnya kok bisa selapang itu dadanya gitu loh pada saat saya masih istilahnya kayak ngapain sih harus ketemu sama orang itu gitu kan, tapi dianya masih bisa gitu, bahkan bisa menerimanya dengan celebration, dengan sukacita gitu ya, dengan tangan terbuka. Itu yang buat saya luar biasa. Tapi mungkin saya juga harus bersyukur dengan tokoh-tokoh politisi-politisi perempuan yang telah membuka jalan untuk kita. Ya, terlepas dari kita satu frekuensi atau tidak dengan mereka, kita sepakat atau tidak dengan kebijakan-kebijakan mereka. Karena jujur banyak yang saya tidak sepakat. Tetapi bahwa mereka adalah perempuan yang menunjukkan bahwa mereka bisa, di situ kita sebagai perempuan-perempuan muda harus berterima kasih kepada mereka. Karena mereka yang membuka kemungkinan itu untuk kita. Ya, apakah itu dari Bu Khofifah, Bu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi sekarang, apakah itu bahkan dari yang sebelum-sebelumnya, Bu Linda, banyak lah ya tokoh-tokoh yang sudah membuka jalan lah untuk kita semua. Dan di situ yang menurut saya kita berterima kasih. Terakhir Mbak Sarah, apa impian Mbak Sarah yang sampai saat ini belum tercapai dan akan terus Mbak Sarah gapai? Best Actress at the Oscars. Itu masih impian saya. Jadi orang kadang-kadang akan balik lagi nggak? Saya nggak pernah ninggalin. Cuman memang kesempatan untuk bisa kerja di situ ketahan cukup lama gitu. Tapi akhirnya kan tahun lalu saya bisa tampil lagi di production Titi Mangsa bersama dengan produsernya waktu itu Mbak Happy Salma. Ya, saya diberikan kesempatan waktu itu audisi dan akhirnya diberikan kesempatan juga untuk bisa acting di Arya ya, bareng dengan Chelsea Islan, Aryo Bayu, Mikta Tambayong dan Gusti Pratama. Ya sebenarnya dari situ puji Tuhan banyak dari teman-teman saya yang lihat saya balik lagi acting, berarti lu udah siap Sar, yes. Jadi mudah-mudahan that dream is alive and well, mudah-mudahan suatu hari.